Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan terkini mengenai artis tanah air. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Cassandra Angeli resmi jadi tersangka dalam kasus prostitusi online. Kasus prostitusi online yang menyeret nama artis tanah air kembali mencuat setelah ditangkapnya artis CA di sebuah hotel mewah di Jakarta beberapa waktu lalu. Kabar terbaru mengenai kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis Cassandra Angeli alias CA disampaikan oleh pihak kepolisian. Dilansir dari Tribun News, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menerangkan, Cassandra Angeli sudah berstatus sebagai tersangka. Keputusan tersebut diambil setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sang artis. Kombes Pol Endra mengatakan ketiga muncikari juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas Cassandra Angeli disangkakan dengan pasal 47 ayat 1 dan pasal 27 Undang-Undang ITE. Kemudian juga pasal 55 lantaran ia ikut serta dalam kegiatan prostitusi tersebut. Menurut keterangan polisi, Cassandra Angeli juga menawarkan diri pada calon pelanggannya. Kendati demikian, Cassandra Angeli tidak ditahan meski statusnya sebagai tersangka. Kombes Pol Endra menjelaskan, sang artis hanya dikenai wajib lapor ke kantor polisi. Selain itu, kasus juga tetap dilakukan pemberkasan hingga akhirnya nanti ke pengadilan. Saat ini CA tidak ditahan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tetap dilakukan pemberkasan sampai nanti ke persidangan. Dalam kesempatan ini, Kombes Pol Endra mengklarifikasi berita yang beredar mengenai kasus ini, di mana senter dikabarkan pelanggan dari Cassandra Angeli adalah seorang pejabat. Kombes Pol Endra menegaskan tidak ada pejabat yang menjadi pelanggan dalam prostitusi sang artis. Pada penyidik pesinetron Ikatan Cinta ini juga mengaku sudah 5 kali menjalani prostitusi. Dari kelima kegiatan tersebut tidak ada satupun pelanggan yang merupakan seorang pejabat. Polda Metro Jaya tidak pernah menyatakan ada pelanggan saudari CA dari kalangan pejabat. Berdasarkan pemeriksaan, CA baru melakukan kegiatan sebanyak 5 kali. Berikut wawancara dengan Humas Polda Metro Jaya. Yang ketiga, rekan-rekan, terkait dengan update kasus saudari CA yang bersangkutan dalam hal ini juga merupakan sebagai tersangka di samping ketiga mucikarinya. Tetapi tentunya pasal yang dipersangkakan kepada saudari CA dalam hal ini di samping juga pasal 47 ayat 1 dan juga pasal 27 Undang-Undang ITE yang bersangkutan dalam hal ini dijuntukan pasal 55. Ya, artinya turut serta karena dalam hal ini saudari CA juga berperan menawarkan diri dalam hal kegiatan prostitusi online ini. Kemudian yang bersangkutan saat ini memang statusnya tersangka dan juga tidak dilakukan penahanan, namun wajib lapor. Namun tetap dilakukan pemberkasan sampai nanti ke persidangan. Kemudian saya juga perlu meluruskan terkait dengan hal ini bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah menyatakan ada pelanggan saudari CA dari kalangan tertentu atau pejabat. Itu tidak ada, ya. Saudari CA berdasarkan pemeriksaan baru melakukan kegiatannya sebanyak 5 kali, dan itu tidak ada dari kalangan-kalangan yang sempat diberitakan dari kalangan pejabat. Itu tidak benar. Kemudian juga saya ingin merespon pernyataan dari beberapa pihak, terutama Komnas Perempuan. Ini perlu saya sampaikan lagi bahwa dalam hal ini ya, apa yang disampaikan Komnas Perempuan untuk juga mentersangkakan pelanggannya ya, ini perlu kita ketahui bahwa memang ya kita melihat maksud dan tujuannya itu baik.
namun ya harus kita letakkan secara proporsional dengan merujuk kepada undang-undang yang ada, yaitu KUHP, kemudian undang-undang pornografi dan juga porno aksi, serta undang-undang ITE. Ya, sehingga saya rasa ini agak berlebihan apabila kita merefer undang-undang human trafficking terkait dengan perdagangan orang. Karena ketiga undang-undang tersebut menyasar pada pelaku ya yang mempublikasikan, yang menyebarluaskan dan mengundang atau di media online atau medsos. Berita selanjutnya, eksepsi Jering dalam sidang lanjutan ditolak hakim. Kasus dugaan pengancaman melalui media sosial yang dilakukan oleh Jering terhadap Denny kini sudah memasuki tahap sidang lanjutan. Jering sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik terdakwa IGD Ari Astina alias Jering kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 5 Januari 2022. Dalam sidang hari ini, hakim membacakan putusan sela atas eksepsi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Jering, yakni Sugeng Teguh Santoso. 1. Menyatakan keberatan dari kuasa hukum terdakwa IGD Ari Astina atau Jering tidak dapat diterima. Kemudian dengan ditolaknya eksepsi atau nota keberatan tersebut, maka majelis hakim meminta untuk jaksa penuntut umum melanjutkan sidang terdakwa Jering. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas terdakwa di atas. Adapun pada putusan sela ini, hakim anggota membacakan pertimbangan jika eksepsi yang diajukan terdakwa bersama tim kuasa hukumnya dianggap telah masuk ke dalam materi pokok dakwaan yang baru dapat ditanggapi setelah pemeriksaan. Alasan keberatan yang demikian baru bisa dipertimbangkan majelis hakim setelah pemeriksaan perkara selesai. Demikian putusan sela yang kami bacakan tadi yang isinya sebagaimana disampaikan bahwa persidangan ini diputuskan untuk dilanjutkan dengan demikian. Terhadap putusan ini hal dari penasehat hukum adalah apabila ada keberatan dilakukan pada putusan akhir, sambung Hakim Ketua. Diberitakan sebelumnya, Adam Denny melaporkan Jering ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021 lalu atas kasus dugaan pengancaman. Laporan Adam Denny terhadap Jering SID diterima petugas atas kasus dugaan pengancaman di media sosial. Adam Denny merasa kehidupannya terancam usai dirinya menerima ancaman dari Jering. Amarah Jering kepada Denny karena ia menuduh Denny menghilangkan akun Instagramnya. Adam Denny mengaku selain menerima ancaman, ia juga diduga mendapatkan caci maki dari Jering. Jering dijerat dengan pasal-pasal yang tergandung dalam UU ITE dengan ancaman hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Adapun IGD Ari Astina alias Jering didakwa melakukan pengancaman berisi kekerasan dengan melanggar pasal 29 JO, pasal 45B Undang-Undang ITE, serta pasal 27 ayat 4 JO, pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Jering. Putusan sela yang disampaikan oleh penasihat hukum, oleh majelis hakim ya, jadi kita harus taat hukum, jadi kita akan terus masuk ke persidangan pembuktian. Nanti akan ada proses pemeriksaan saksi. Nah, yang mau saya sampaikan pada pertemuan ini ya, kami kan selalu menyatakan bahwa ada motif ekonomi yang dilakukan oleh saudara Adam Denny. Dari jejak digital kami dapatkan bukti bahwa kecenderungan dugaan motif ekonomi mengarah kepada dugaan pemerasan itu ada. Kami mau minta untuk membuka kebenaran material ini apabila ini didengar juga oleh saudara Dr. Tirta. Ya, Dr. Tirta kan itu aktivis medsos juga. Coba, minta. Ya. Dr. Tirta pernah memberi tanggapan terkait kegiatan aktivitas Adam Denny ya. Ya di sini ya.
Dokter Tirta ketika ada dalam jejak digital itu siapa Yonglek ya, seorang rapper disebut oleh Dokter Tirta dalam berita. Juga ada kata-kata Dokter Tirta di dalam akunnya Dokter Tirta nih ya. CC GB Vesta yang pernah diperas sama dia. Ini respon Dokter Tirta. Jadi untuk kebenaran material kami akan memanggil dan semoga majelis hakim mengabulkan permintaan kita untuk menghadirkan Dokter Tirta pada saat pemeriksaan saksi nanti. Ya, ini yang pertama ya. Jadi jelas nih, Dokter Tirta menggunakan diksi diperas. Tapi pertanyaannya kita akan dalami nanti kalau Dokter Tirta hadir ya. Saya kan dilaporkan padahal saya tidak pernah mengatakan diperas. Saya menyatakan mempertanyakan apakah benar Adam Denny meminta 15 miliar, bisa dinegosiasikan 10 miliar, apakah benar meminta 150 juta untuk pernyataan maaf tertulis, apakah benar dia punya bos. Dokter Tirta juga menyatakan mengakunya punya orang kuat ya, ini ada nih. Jadi pernyataan Adam Denny menyatakan dia punya bos yang kuat di atas presiden itu dijelaskan dalam jejak-jejak digital sebelumnya. Ya, kami bukan mengada-ada. Ya. Kalau bisa dilihat, ada nama Yonglek ya, GB Vesta, Dokter Tirta. Ya. Mungkin ada juga orang-orang lain yang terkait dengan kegiatan. Berita selanjutnya, sopan saat persidangan Gaga Muhammad dituntut 4,6 tahun penjara. Kasus yang menyeret nama Gaga Muhammad kini sudah sampai pada tuntutan dalam sidang yang dilaksanakan. Jaksa penuntut umum menuntut mantan kekasih Laura Anna, yakni Gaga Muhammad, dengan hukuman 4 tahun 6 bulan kurungan penjara. Tak hanya 4 tahun 6 bulan kurungan penjara, Gaga Muhammad juga dituntut membayar denda senilai 10 juta rupiah. Dua hal tersebut dikarenakan mantan Laura Anna dinyatakan bersalah. Gaga Muhammad dinyatakan bersalah karena lalai mengemudikan kendaraannya sampai terjadinya kecelakaan dan membuat mantan kekasihnya, yakni Laura Anna, lumpuh dan luka berat. Tentunya JPU menjatuhkan tuntutan 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Gaga Muhammad dengan beragam pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad telah mengakibatkan kelumpuhan bagi korban Laura Anna yang berdampak pada hilangnya produktivitas korban sebagai seorang selebgram. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis bagi Laura Anna, luka berat atau kelumpuhan yang dialami korban Laura yang tidak dapat dipastikan kesembuhannya. Tak hanya itu saja, yang memberatkan hukuman Gaga ialah karena berkendara di bawah pengaruh alkohol. Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban Laura Anna. Serta tidak ada bantuan biaya perawatan dan atau pengobatan dari terdakwa terhadap korban Laura Anna. Sementara itu, ada beberapa poin pertimbangan yang meringankan JPU dalam menuntut Gaga Muhammad, yakni mantan kekasih Laura Anna. Yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyadari dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum untuk kasus pidana lainnya. Terdakwa masih di usia muda yang diharapkan mampu memperbaiki diri di kemudian hari. Diberitakan sebelumnya, Laura Anna dan mantan kekasihnya yakni Gaga Muhammad mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi pada Desember 2019. Gaga Muhammad, mantan kekasih Laura Anna, diduga hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya di jalan tol, sehingga menabrak pembatas jalan sesudah menghindar dari kendaraan yang ada di depannya. Atas kecelakaan tersebut, tulang leher Laura Anna patah dan menyebabkan kelumpuhan. Setelah 2 tahun tidak ada iktikat baik dan Gaga meninggalkannya, Laura pun meneruskan kasus ini ke pihak yang berwajib.
Di tengah proses persidangan di pengadilan, Laura Anna meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021 lalu. Jenazahnya pun dikremasi dan abu Laura dilarung di lepas pantai Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 17 Desember 2021. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Laura Anna. Empat gua di bawah aja, di bawah yang gedean yuk, biar nggak bentrok sama di sebelah. Tuntutan ini dengan adanya tuntutan ya, Sublaga. Udah kelabrak pengen keadilan tuntutannya. Apa seumur hidup, Kak? Berita selanjutnya, Dodi Sudrajat percayakan donasi Galaskai ke Kemensos. Sepeninggalnya Vanessa Angel dan suaminya, banyak sekali kasus keributan yang terjadi di antara keluarga. Salah satunya adalah perihal donasi yang diperuntukkan bagi Galaskai yang merupakan anak mendiang Vanessa dan suaminya. Kini ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, tengah meributkan donasi untuk sang cucu, yakni Galaskai. Kuasa hukum Dodi, Jamaluddin, kembali bersuara mengenai donasi tersebut. Jamal menjelaskan kalau mengetahui penggalangan dana untuk donasi pada awalnya menggunakan rekening pribadi Marisha Icha. Baru setelah itu sahabat Vanessa Angel ini memindahkan hasil donasi ke rekening lainnya. Jamal dan pihaknya menduga uang yang disimpan di rekening itu sempat dipindahkan ke rekening lain. Sampai akhirnya penggalangan dana berada di bawah naungan sebuah yayasan. Yayasan tersebut dibentuk oleh sahabat-sahabat Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Termasuk di dalamnya terdapat ayah Bibi, Faisal, yang ikut menjadi pengurus yayasan. Jamal mengatakan, yayasan Bisa Bersama Gala ini belum mendapat izin dari Kementerian Sosial, sehingga pihak Dodi menduga hasil penggalangan dana bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Setelah itu baru masuk ke yayasan yang hingga saat ini belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Pihaknya tidak menuduh siapapun, tapi bisa saja dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan. Meski begitu, kuasa hukum Dodi mempercayakan terkait polemik donasi pada pihak terkait. Untuk poin yang ini, pihaknya serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Dodi Sudrajat takut donasi rumah Galaskai tersandung masalah. Lewat sang kuasa hukum, Dodi tetap menghargai langkah baik dari Marisha Icha untuk cucunya. Sejak awal disebut tidak ada komunikasi dengan Dodi mengenai penggalangan dana tersebut. Jamal menegaskan kondisinya akan berbeda apabila ada kesepakatan dengan sang klien. Ternyata Marisha Icha tetap melakukan penggalangan meski ayah Vanessa Angel tak setuju. Jamal mengatakan pihaknya menghargai, menghormati siapapun yang memberikan empati dan simpati. Tetapi kalau kemudian dia terbuka, dibicarakan dulu baik-baik. Mungkin kalau ini yang ditempuh dari awal tidak ada soal kalau semua menyepakati. Kendati demikian, Jamal percaya Marisha Icha tidak memiliki maksud buruk terkait donasi tersebut. Namun pihak Dodi takut apabila penggalangan dana justru bermasalah di kemudian hari. Terlebih Kementerian Sosial telah buka suara, sebut penggalangan dana belum mengantongi izin. Selain itu, alasan Dodi mempermasalahkan ini lantaran menghindari dugaan eksploitasi anak. Sebagai informasi, penggalangan dana tersebut berawal dari permintaan warganet. Tak sedikit warganet yang ingin memberikan sedikit bantuan untuk anak dari Vanessa Angel dan Bibi.
Setelah beberapa hari dibuka, hasil donasi langsung mencapai miliaran rupiah. Bahkan kini di bawah nama yayasan sudah terbeli rumah untuk Galaskai. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Dodi Sudrajat. Pertama, terkait dengan seperti yang awal tadi kami sampaikan. Soal pengasuhan Gala ini beliau berharap agar bersama-sama di situ. Ya kalau memang pun toh cuma hanya satu, beliau berharap karena Gala beliau punya anak perempuan yang namanya Felicia Angel yang kemudian punya anak, walaupun bersama-sama dengan Bibi, sehingga mohon berkenan dengan segala kerendahan hati kerana beliau beserta keluarga yang membesarkan dan mengasuh Gala. Walaupun tidak menutup kemungkinan, silakan kasih sayang itu datang juga dari pihak keluarga Bibi. Itu tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang saat ini kita lakukan adalah kita ingin menempatkan semuanya itu di atas ranah hukum. Agar keputusannya itu bisa menjadi jelas, terang benderang, dan dia tidak berekses di kemudian hari. Terkait dengan siapapun, dan terkait dengan apapun. Hari ini, saat ini, semua masih baik-baik saja. Karena kita masih berada dalam keadaan duka, kita masih berada dalam keadaan ya sedih dan lain sebagainya. Jadi semangat untuk saling memberi dorongan, dukungan itu ada. Tapi kita juga kemudian harus berpikir jauh, bila mana kemudian ini terus berjalan donasi ini, dan kedepannya terjadi atau timbul masalah hukum, siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Nah itu yang kemudian kami antisipasi jauh-jauh hari itu di situ. Karena kami sayang juga terhadap masyarakat, kami sayang juga terhadap semua orang, semua pihak, supaya kemudian barang ini menjadi jelas, menjadi tegas, dapat dipertanggungjawabkan, maka ya kita bermain di dalam hukum. Bang, tapi benar nggak sih Pak Dodi sendiri pengen donasi ini uangnya itu dikembalikan ke negara gitu? Ya kan sebetulnya bukan Pak Dodi yang mau sebenarnya, tapi dalam regulasi itu diatur. Saya baca ya biar jadi jelas. Ada di sini. Ya. Kenapa sih sampai di sebegininya gitu Bang? Karena ini kan juga untuk cucunya juga gitu. Ya sebetulnya begini, kita menghargai lah, menghormati siapapun yang memberi empati dan simpati. Tetapi kalau kemudian dia terbuka, kemudian dia tidak dibicarakan dulu baik-baik, tidak disepakati seperti apa modelnya, lalu bagaimana tata aturannya dan sebagainya, maka itu mungkin kalau ini yang ditempuh dari awal, ya mungkin tidak ada soal kalau memang semua menyepakati. Tapi kan kemudian ini dia berjalan mengalir seperti itu aja, dan kemudian diinisiasi oleh Ibu MI tadi, dan kemudian dia bergulir bahwa ini juga mungkin beliau ya tidak punya maksud apa-apa, hanya karena soal beliau simpati aja. Tapi kan kemudian kita tidak mau agar niat baik kita ini di ujungnya nanti ada masalah hukum di kemudian hari. Karena, Bang, apa karena merasa nggak dilibatin hingga akhirnya jadi seperti ini gitu Bang? Bang, sebetulnya begini, bukan merasa nggak dilibatkan. Emang dari awal memang beliau juga sudah tidak setuju kok dengan cara-cara ini, karena ada kesan. Jadi korban penipuan oleh adik kandungnya. Kasus penipuan yang menimpa suami Zaskia Sungkar yakni Irwansyah hingga menjadi korban kini terkuak. Kuasa hukum Irwansyah, Zakir Rashidin, ungkap kronologi kliennya menjadi korban dugaan penipuan, di mana nama adik kandung Irwansyah yakni Hafiz Fatur turut terseret dalam kasus ini. Zakir menerangkan, permasalahan terungkap ketika suami Zaskia Sungkar menerima surat tagihan. Dalam surat disampaikan Irwansyah belum membayar cicilan terkait peminjaman uang di bank. Mendapati surat tagihan, ayah satu anak ini kaget lantaran merasa tidak pernah mengambil kredit. Saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirim surat tagihan bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di bank tersebut. Saat penelusuran, ditemukan surat-surat yang mengatasnamakan Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Zakir pun menilai ada dugaan Hafiz Fatur sengaja memalsukan tanda tangan sang kakak. Turut diketahui pula proses peminjaman uang telah dilakukan sejak 2018 lalu. Nilai kredit yang diambil oleh adik Irwansyah berkisar antara 1 miliar hingga 2 miliar rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan ke bank yang bersangkutan,
ia menemukan banyak surat-surat. Ia bisa menyimpulkan diduga kuat Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar. Untuk kepentingannya peminjaman uang kurang lebih 1 hingga 2 miliar rupiah. Tak tinggal diam, Zakir langsung mempolisikan Hafiz Fatur ke Polres Jakarta Selatan pada November 2021. Ia melaporkan adik Irwansyah atas dugaan pemalsuan dokumen terkait peminjaman uang. November kemarin Zakir selaku kuasa hukum membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Zakir menerangkan, saat mendatangi bank menemukan beberapa surat penting yang dipalsukan. Karena memang pihaknya temukan ada perjanjian kredit, ada surat pelepasan hak. Ada surat pernyataan yang ia lihat di mana ada 2 tanda tangan, yakni tanda tangan Irwansyah dan Zaskia. Selain itu ia juga mengkonfirmasi ke pihak bank apakah sering bertemu Irwansyah selama ini. Ternyata pihak bank mengaku tidak pernah bertemu dan justru sering melihat Hafiz Fatur. Di mana faktanya tidak pernah sekalipun bertemu dengan pihak bank. Zakir juga melakukan tindakan lain dalam menyelesaikan permasalahan Irwansyah ini. Ia melayangkan somasi pada pihak bank hingga melaporkan pada otoritas jasa keuangan. Zakir menduga Hafiz Fatur mengambil diam-diam sertifikat rumah yang mengatasnamakan Irwansyah. Ia menjelaskan, awalnya sang klien menitipkan sertifikat tersebut pada orang tua semasa hidup. Sertifikat atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya. Menurut cerita yang pihaknya terima, adiknya ini mengambil sertifikat tanpa sepengetahuan Irfan. Dan semua surat yang berhubungan dengan perkreditan seolah atas nama Irwansyah. Sebagai informasi, istri Irwansyah yakni Zaskia Sungkar sudah lebih dulu buka suara terkait kasus ini. Kala itu ia mengaku kehilangan beberapa aset mulai dari tanah hingga rumah. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Irwansyah. Kenapa saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan? Ya, perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya, Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu. Sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ. Ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Nah akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, kok tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro, ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut, mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri, ya, praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur, tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya
kepada bank tersebut dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.